Jumpa lagi di channel Rahasia Semesta, tempat untuk mencari pengetahuan, rasa penasaran tentang misteri dan fenomena di alam semesta. Selama ini, sejarah peradaban manusia dipahami dengan satu urutan. Manusia mulai bertani, menetap, lalu membangun kepercayaan dan bangunan besar. Göbekli Tepe mematahkan urutan itu. Situs ini berada di Turki Tenggara dan dibangun sekitar 9.600 sampai 8.200 sebelum Masehi. Usianya lebih dari 11.000 tahun, jauh lebih tua dari piramida Mesir dan Stonehenge. Yang mengejutkan, Göbekli Tepe dibangun oleh masyarakat pemburu peramu. Pada masa itu, belum ada pertanian menetap, belum ada tembikar, dan belum ada kota. Namun di lokasi ini, manusia memotong dan mengangkat pilar batu kapur raksasa setinggi hingga 6 meter, dengan berat mencapai 10 hingga 20 ton. Pilar-pilar berbentuk T disusun dalam lingkaran yang terencana, dengan 2 pilar besar di bagian tengah. Struktur ini jelas bukan bangunan tempat tinggal. Tidak ditemukan sisa rumah, dapur, atau aktivitas domestik. Yang ada justru ruang-ruang simbolik yang dirancang untuk berkumpul. Ukiran pada pilar menampilkan hewan liar dan predator, bukan tanaman atau ternak. Ini menegaskan bahwa Göbekli Tepe tidak berkaitan dengan pertanian, melainkan dengan aktivitas ritual. Fakta-fakta ini membawa satu kesimpulan awal. Sebelum manusia hidup menetap, mereka sudah mampu berorganisasi, bekerja kolektif dalam skala besar, dan membangun pusat simbolik. Göbekli Tepe menunjukkan bahwa kepercayaan kolektif mungkin muncul lebih dulu sebelum pertanian dan peradaban formal. Untuk memahami bagaimana situs ini bekerja dan apa makna simbol-simbolnya, kita perlu melihat lebih dekat struktur yang mereka bangun. Itulah yang akan kita bahas di bagian berikutnya. Göbekli Tepe tersusun dari struktur melingkar dan oval yang dibangun dengan pola konsisten. Setiap struktur memiliki 2 pilar besar di tengah, yang dikelilingi pilar-pilar lebih kecil. Semua pilar berbentuk T, terbuat dari batu kapur lokal yang dipotong langsung dari bukit sekitarnya. Beberapa pilar mencapai tinggi 5 hingga 6 meter, dengan berat hingga 20 ton. Seluruh proses ini dilakukan tanpa alat logam dan tanpa roda. Penempatan pilar tidak acak. Orientasi dan jaraknya menunjukkan perencanaan ruang yang matang. Ini mengindikasikan adanya pembagian kerja dan koordinasi kelompok dalam skala besar. Ukiran relief pada pilar menjadi ciri paling mencolok. Hewan liar mendominasi. Ular, rubah, singa, banteng, burung pemangsa, dan kalajengking. Sebagian besar adalah predator, bukan hewan ternak. Beberapa pilar menampilkan ukiran lengan dan tangan manusia. Ini memperkuat dugaan bahwa pilar berbentuk T merepresentasikan figur manusia dalam bentuk simbolik, bukan sekadar tiang struktural. Yang tidak ditemukan sama pentingnya dengan yang ada. Tidak ada sisa rumah, tungku, atau aktivitas domestik. Göbekli Tepe dirancang sebagai ruang khusus, bukan tempat tinggal. Secara arkeologis, ini menunjukkan bahwa situs ini berfungsi sebagai pusat ritual atau pertemuan simbolik. Bukan kota, bukan desa, melainkan titik temu bagi kelompok manusia yang masih hidup berpindah. Struktur dan simbol Göbekli Tepe menegaskan satu hal penting. Manusia purba sudah memiliki pemikiran abstrak, organisasi sosial, dan kemampuan teknis jauh sebelum peradaban formal muncul. Untuk memahami apa yang diyakini pembangun situs ini, kita perlu melihat makna di balik simbol-simbol tersebut. Göbekli Tepe memberi petunjuk tentang satu hal mendasar.
Manusia purba sudah memiliki sistem kepercayaan kolektif sebelum mereka hidup menetap. Simbol utama di situs ini didominasi oleh hewan liar dan predator. Dalam konteks pemburu peramu, hewan-hewan ini mewakili kekuatan alam yang menentukan hidup dan mati. Ini menunjukkan bahwa kepercayaan awal lahir dari relasi langsung antara manusia dan lingkungan. Pilar berbentuk T dengan ukiran lengan dan tangan menguatkan dugaan bahwa pilar tersebut merepresentasikan figur manusia simbolik. Tidak ada wajah, tidak ada identitas individu. Yang ditampilkan adalah peran, bukan personalitas. Ini menandakan bahwa ritual di Göbekli Tepe bersifat kolektif, bukan individual. Fokusnya bukan pada satu tokoh, melainkan pada makna bersama. Secara arkeologis, tidak ditemukan bukti aktivitas domestik atau pemukiman. Hal ini memperkuat kesimpulan bahwa Göbekli Tepe adalah pusat ritual, bukan tempat tinggal. Implikasinya besar. Jika masyarakat pemburu peramu sudah memiliki pusat ritual kompleks, maka kepercayaan tidak menunggu pertanian atau kota untuk muncul. Sebaliknya, ritual dan kepercayaan kolektif mungkin menjadi faktor yang mendorong manusia untuk berkumpul lebih sering, bekerja sama, dan akhirnya mengelola sumber daya. Göbekli Tepe menunjukkan bahwa keyakinan bisa menjadi fondasi awal peradaban, bukan produk akhirnya. Untuk melihat bagaimana fase ini berakhir, kita perlu memahami satu keputusan besar yang diambil oleh pembangunnya. Sekitar 8.000 SM, Göbekli Tepe berhenti digunakan. Namun, situs ini tidak runtuh, tidak ditinggalkan begitu saja, dan tidak dihancurkan oleh alam. Sebaliknya, struktur-struktur batu di Göbekli Tepe ditimbun dengan sengaja. Lapisan tanah, batu kecil, dan sisa aktivitas manusia mengisi ruang di antara pilar secara rapi dan bertahap. Pilar-pilar tetap berdiri utuh, ukiran tidak rusak, dan tidak ada tanda kehancuran mendadak. Ini menegaskan bahwa penimbunan bukan akibat bencana alam. Penutupan ini terjadi saat pola hidup manusia mulai berubah. Di kawasan Fertile Crescent, bukti awal pertanian mulai muncul. Manusia perlahan beralih dari pemburu pemeram menjadi lebih menetap. Salah satu penjelasan ilmiah adalah perubahan fungsi sosial. Göbekli Tepe mungkin kehilangan perannya ketika struktur masyarakat berubah. Namun, keputusan untuk mengubur, bukan meninggalkan, menunjukkan bahwa situs ini tetap dianggap penting. Dalam banyak budaya prasejarah, mengubur bukan berarti menolak, melainkan menutup dengan hormat. Göbekli Tepe bisa jadi ditutup sebagai penanda akhir sebuah fase ritual, bukan kegagalan. Ironisnya, keputusan inilah yang justru melindungi Göbekli Tepe selama ribuan tahun. Tanah menjaga pilar-pilar batu dari erosi dan kerusakan hingga akhirnya ditemukan kembali. Fakta penting lainnya, baru sebagian kecil situs yang telah digali. Sebagian besar Göbekli Tepe masih terkubur hingga hari ini. Artinya, apa yang kita pahami sekarang mungkin baru sebagian kecil dari cerita yang lebih besar. Göbekli Tepe mengubah cara kita memahami awal peradaban manusia. Sebelum situs ini ditemukan, urutan sejarah dianggap jelas. Pertanian melahirkan pemukiman, lalu muncul bangunan besar dan sistem kepercayaan. Fakta di Göbekli Tepe menunjukkan kemungkinan sebaliknya. Di sini, masyarakat pemburu peramu membangun pusat ritual monumental tanpa pertanian, tanpa kota, dan tanpa teknologi logam. Ini membuktikan bahwa organisasi sosial dan simbolisme sudah berkembang sangat awal. Penemuan ini memperkuat satu gagasan penting. Kepercayaan kolektif bisa menjadi fondasi awal peradaban, bukan hasil akhirnya. Jika manusia berkumpul karena ritual dan makna bersama,
kebutuhan pangan dan stabilitas akan muncul sebagai konsekuensi. Dari sinilah pertanian dan kehidupan menetap mungkin berkembang. Göbekli Tepe juga mengingatkan bahwa sejarah manusia belum sepenuhnya lengkap. Sebagian besar situs ini masih terkubur dan masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Satu situs purba sudah cukup untuk mengguncangkan narasi besar tentang asal-usul manusia. Bayangkan apa yang akan terjadi jika temuan serupa masih tersembunyi di tempat lain. Göbekli Tepe bukan sekedar situs tua. Ia adalah bukti bahwa sejarah peradaban masih bisa ditulis ulang. Demikian bahasan kita kali ini. Tambah pengetahuan atau tambah penasaran? Semoga bisa menjadi amal ibadah, paling tidak bisa jadi rupiah. Sampai jumpa di misteri berikutnya.